tahu yang kalau senggol dikit udah itu yang bagus sebenarnya. Perdagangan gelap formal. Jadi bapak-bapak sudah baca, teman-teman juga sudah baca, karena kita sudah terbitkan liputan bersama hari Selasa kemarin. Hari Senin ya, hari Selasa. Jenis-jenis makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat itu masih terjadi sampai hari ini. Apalagi kita mengingat bahwa sebentar lagi bulan Ramadan. Biasanya BPOM selalu melakukan razia untuk memeriksa makanan-makanan yang terindikasi mengandung zat berbahaya. Ya ini terus selalu ada setiap tahun dari tahun yang sudah ada razia, selalu ditemukan hal-hal tersebut. Nah, berkaitan dengan hasil liputan kami ini, untuk lebih memberikan gambaran secara utuh, sebelum ke Pak Zodi nanti saya mintakan penjelasan secara tuntas dari Ketua Tim Investigasi dari Video Sumsel Pak yang sudah melakukan liputan mengenai formalin. Waalaikumsalam. Kalau siang Pak Wirawana, bukan saya, Yohanes. Kebetulan kami melakukan investigasi tentang tema saat ini berkaitan dengan formalin. Latar belakangnya sebenarnya tadi dari keresahan bahwa setiap kali formalin ini perkara yang laten, muncul terus tidak pernah ketemu akar masalahnya di mana. Satu masa kami mendapatkan info bahwa salah satu kebocoran di samping kebocoran yang lainnya ini dari pelunggasan dari industri pelunggasan. Kebetulan sedikit banyak secara background saya agak mengerti sedikit tentang pelunggasan karena sempat menjadi peternak dulunya. Saya juga merasa bagaimana mudahnya mendapatkan formalin dengan memesan saja, yaitu kadang mungkin di saat itu saya dapat formalin terus. Wah, artinya memang logikanya seperti itu. Nah, terus kami juga mendapat info bahwa banyak pengrajin tahu yang bisa ambil langsung ke kandang-kandang seperti itu. Lantas kami lihat ini kenapa begitu mudahnya, sementara yang ditangkepin para pemakainya saja, gitu. Artinya tidak pada akar permasalahannya. Usut perkembangan data ini kami membuat hipotesa ini adalah dugaan sementara awal kemudian setelah ada hipotesa kami coba uji hipotesa itu apakah benar atau tidak. Ternyata di perkembangannya kami mencari bukti yang kemudian menguatkan. Pak Zodi, Ketua ASOHIM bisa menyampaikan sesuatu untuk menekankan apakah betul kita ini darurat. Saya mewakili ASOHI Sumsel. Kebetulan di sini saya ada wakil Pak Bobi dan sekretaris Pak Ismaidi. Sebelumnya saya sangat prihatin dengan kejadian ini, dengan adanya peredaran gelap formalin ya. Ya kita sebagai asosiasi yang istilahnya sebagai paguyuban perkumpulan perusahaan-perusahaan yang bermain di obat hewan. Jadi kita istilahnya pada waktu itu ya kemarin itu juga kita udah istilahnya berpikir positif gitu loh. Soalnya yang pelaku yang istilahnya penanggung jawab di perusahaan itu kan juga tahu gitu loh namanya formalin apabila dipergunakan di makanan gitu. Jadi waktu itu kita ketemu Pak Wira di Kenten, di Taman Kenten itu saya juga kaget juga gitu loh. Dari pihak wartawan aja investigasinya sampai detail gitu loh. Sampai kita juga waktu itu di salah satu pertanyaan Pak Wira memang apakah ASOHI pernah melakukan investigasi sampai jauh ini? Kita jawab itu memang kita belum pernah melakukan investigasi sampai jauh ini. Ya, kita berpikir positif gitu loh. Jadi memang untuk formalin untuk terutama ya kita banyak berkecimpung di dunia peribahasa memang kita perlukan
untuk proses disinfeksi ya, pembersihan, mencuci hamakan kandang-kandang sebelum kita masuk. Terus kemudian waktu itu juga ditanyakan untuk volume sebenarnya masuk akal nggak sih perusahaan ini menjual sekian, itu salah satunya. Dari saya, kita nggak bisa mematok kebutuhan formalin untuk sumsel, untuk paling bagus berapa, kita nggak bisa mematok karena itu kan sangat tergantung dengan jumlah anak ayam yang masuk, jumlah anak ayam yang masuk pada bulan itu, pada tahun itu, pada hari itu kita nggak bisa begini. Yang bisa dipakai untuk broiler, ayam petelur, untuk breeding, untuk penetasan, sampai juga banyak begitu. Katakan begitu sebenarnya ya. Sebenarnya begitu. Terus di lain itu mungkin ada permintaannya agak lebih apabila misalkan pada periode sebelumnya pada pemeliharaan ayam, misalkan hari ini bulan Maret mau masuk ayam lagi, nggak tahunya pada bulan Februari kita terjadi outbreak misalkan tetelo atau flu burung, makanya untuk penggunaan formalin ada kemungkinan agak meningkat. Untuk membersihkan kandang itu kan asumsinya kan yang sudah kita catat itu misalkan 1 liter itu untuk 1000 ayam yang ukuran kandang misalkan 20 gitu. Dengan tambahan-tambahan itu Pak, apakah nanti bisa diukur misalkan bulan ini saya punya 1000 ayam bulan kemudian mungkin bertambah lagi gitu kan. Nah, apakah itu ada terdata nanti Pak ketika kita mengajukan untuk minta formalin misalnya? Kalau untuk pengajuan formalin ya itu untuk perusahaan-perusahaan itu ya yang bermain ya. Tapi untuk apa namanya? Untuk pengajuan formalin ya misalkan mungkin kayak bulan-bulan ini Pak ya, mungkin orang menurunkan jumlah chick-in masuk ayam karena kondisi harga lagi nggak bagus. Jadi mungkin pemakaian menurun gitu. Jadi untuk data-data chick-in juga nggak semua perusahaan-perusahaan ini open gitu loh Pak. Jadi kita nggak tahu perusahaan misalkan A bulan ini masuk ayam berapa, perusahaan B masuk ayam berapa, kita nggak ada data itu. Jadi untuk mengetahui data realnya selama ini kita belum bisa. Secara hitungan teknis kita bisa memberikan estimasi memang 1 liter formalin bisa untuk mengcover kebutuhan setiap chicken ayam 1000 ekor. Saya selaku ketua Ampera mengatakan begini, 1 tahun untuk komersial farm, artinya ayam broiler itu paling tidak masuk antara 6 sampai 7 periode dalam 1 tahun. Yang tercatat hari ini di catatan saya selaku ketua Ampera, untuk broiler sumsel itu lebih kurang 200 sampai 250 ribu ekor per hari dengan ukuran rata-rata 16 sampai 18 kilo. Artinya dengan angka yang segitu, kalau kita kalkulasikan itu lebih kurang 7,5 juta yang masuk dalam 1 bulan. Hari ini kita bicara formalin sebenarnya kan dari tahun 2017 kita pernah didatangi dan saya selaku pengurus itu kita pernah di tahun 2017 itu mengeluarkan surat dan itu di email ke perusahaan masing-masing obat hewan yang ada di Sumatera Selatan ini. Suratnya berupa himbauan supaya kawan-kawan yang mempunyai produk sejenis yang membahayakan untuk kesehatan manusia tapi itu dibutuhkan di perkanan untuk membantu mengontrol pendistribusiannya, siapa yang membeli, berapa banyak yang dibeli dan digunakan untuk apa. Saya tangkap memang itu semuanya permintaan peternak, tapi kan kita bisa bantu kontrol Pak. Kalau konteksnya adalah jumlah, kalau ayamnya 55.000 dia pesan 20 liter itu tidak masuk akal. Nah, apalagi dia punya ayam 2.000 ekor atau 5.000 ekor broiler, seharusnya kebutuhannya cuma 5 liter per periode. Kalau cuma 5 liter per periode itu kalau dia pakai. Kalau dia tidak pakai bagaimana? Tapi kalau jumlah volumenya sudah tidak itu menjadi suatu tanda tanya. Berkewajiban kita punya nurani untuk mencari tahu kenapa ini bisa pesannya lebih banyak. Idealnya jangan dilayani. Tribun Sumsel edisi 18 Maret ternyata ada penyalahgunaan akun nama peternak. Kalau sebagai ketua asosiasi,
Artinya ada nama anggota saya yang dicatut. Itu penyelewengan. Kalau seandainya misal kondisi ini berlanjut ke ranah hukum, artinya kawan-kawan yang namanya tercatat tadi akan dipanggil oleh pihak aparat keamanan, ya kan? Dan dia harus bertanggung jawab. Sementara informasi dari Pak Wira sendiri, orang yang dicatut namanya tersebut dia tidak mengetahui atau tidak ada izin sama sekali dari yang si perusahaan ini menggunakan nama tersebut. Itu sebuah masalah yang sangat besar. Ini bisa diambil. Nah, saya ini tidak boleh lagi terjadi, Pak. Saya selaku ketua ini akan minta pertanggungjawaban. Konteksnya pertanggungjawaban kenapa nama itu dicatut untuk dipakai dijual kepada orang yang tidak berhak untuk menggunakannya. Apalagi kalau memang dia tidak dicatut tapi dia juga menjual. Sebentar lagi mau Ramadan. Tentu biasa formalin ini temanya muncul ketika jelang-jelang Ramadan. Apalagi 2-3 hari pertama Ramadan mulai sidak gitu sih, sibuk sidak gitu, apa yang dia mie, yang dia tahu. Nah, kira-kira dari dinas perdagangan sendiri gimana? Kalau kita berbicara formalin atau borak, sebenarnya itu sudah kejadian yang berulang-ulang dari lama. Dan pemain-pemainnya biasanya itu juga, Pak. Jadi saya nggak tahu apakah mereka benar-benar ditangkap atau gimana, saya nggak tahu. Tapi biasanya ada penindakan dari aparat. Nah, tapi itu tadi, saya kira titik fokus di samping hal-hal yang tadi, fokus utamanya bagaimana kita mengganti formalin itu dengan zat kimia lain yang memang bisa berfungsi sama, lalu selesai masalah. Karena selagi nggak ada pengganti zat tersebut, para pedagang yang nakalnya tetap bikin gimana supaya bisa tampil bagus, awet. Dan dari segi konsumen juga memang, ya itu masukan bagi kami juga akan lebih mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya tahu itu bukan yang kenyal, bukan yang itu yang bagus. Tahu yang kalau senggol dikit udah pecah, itu yang bagus sebenarnya. Dan memang kita mesti kasih tahu bahwa daya tahan tahu yang tidak ada pengawet tidak bisa lama. Bahaya formalin, kemudian ciri-ciri makanan yang terindikasi formalin. Seringkali kita bikinkan grafis, kita bikinkan poin ke poin untuk membedakan. Kira-kira bahkan dengan fotonya sekalian. Bagaimana ciri-ciri yang sudah mengandung formalin, bagaimana yang tidak, seperti yang Pak Evan jelaskan tadi. Tahu yang makin lembut itu sebenarnya makin bagus. Tapi umumnya masyarakat ini masih aja konsumsi yang ada-ada saja gitu kira-kira. Nah, ini barangkali dugaan ini Pak ya. Karena dampak negatif dari formalin ini kan jangka panjang ini Pak. Jadi orang seolah-olah mikirnya begini, ada guyonan-guyonan yang sering kita dengar. Justru kita panjang umur awet ini ya karena sering makan formalin gitu. Nah, memberi edukasi semacam ini kepada masyarakat itu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan itu Pak? Kira-kira dari dinas perdagangan kan kami ada hari konsumen cerdas, misalnya nanti bulan berapa kali. Di situ kami memanggil biasanya murid-murid sekolah, apakah SMA, SMP, SD. Jadi di situ kita kasih edukasi. Gini loh, misalnya makanan yang sehat, istilahnya tuh gini, produk yang bagus, yang itu. Jadi di situ kami mengedukasi. Jadi ada beberapa momen kami memberikan edukasi pengarahan bagi generasi muda lah. Sudah ada hari konsumen cerdas, jadi kita memberikan pencerahan bagi mereka bahwa misalnya tahu yang baik itu gini, kalau mau beli bakso itu yang gini yang bagus, yang enggak, ciri-ciri secara fisik ya. Di situ kita misalnya tahu kalau kita cium atau kita dekatkan kita ada terasa perih di mata, itu salah satu indikasi ada formalin biasanya kan. Iya, ya. Jadi memang ada bisa dipelajari. Setelah pertemuan ini, kita masing-masing bukan buat laporan lah, membuat sesuatu hal supaya ini bisa kita kendalikan, kita protek, kita sama-sama lakukan supervisi bersama. Kemudian menambahkan dari Pak Evansa tadi itu adalah solusinya adalah bagaimana menemukan barang pengganti. Ini bukan pakemnya pedagang, bukan pakemnya asosiasi, bukan pakemnya asli. Itu dunia akademik, di lembaga penelitian itu pemerintah yang melakukan itu. Tidak akan sanggup kita melakukan itu, gitu kan? Artinya apa? Harus duduk bersama.
terima kasih Pak untuk acaranya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah apa yang kita bicarakan hari ini, meskipun tidak seluruhnya kita sering juga akan disiarkan melalui channel YouTube kita, kemudian ada juga tribunsumsel.com, dan insya Allah ada cetaknya besok. Itu saja. Mohon maaf saya sebagai pemandu acara kalau ada kata yang salah dan segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.